kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 24 Mei 2022. Mengawali informasi pada sore hari ini pemirsa, DPR RI telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022. DPR RI telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022. Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan tindak lanjut DPR dan pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan revisi Undang-Undang PPP akan menjadi dasar hukum bagi Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi ini dilakukan karena pedoman penyusunan undang-undang dengan metode omnibus yang digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih belum diatur dalam Undang-Undang PPP. Adapun terkait hasil pembahasan RUU PPP yang telah disepakati terdiri dari 19 angka perubahan penjelasan umum, lampiran 1 dan lampiran 2 yang secara garis besar bagi berikut. 1. Perubahan penjelasan pasal 5 huruf G mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan. 2. Perubahan pasal 9 mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan. 3. Penambahan bagian ke-7 dalam bab 4 Undang-Undang PPP. 4. Penambahan pasal 42A mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus. Sebelumnya DPR bersama pemerintah telah membahas 365 DIM dalam rancangan Undang-Undang PPP. Pada pembahasan tingkat 1 atas hasil pembahasan rancangan Undang-Undang PPP, terdapat satu fraksi yang belum menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Sementara itu, sebanyak 8 fraksi menyetujui rancangan Undang-Undang PPP untuk dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2. Vinita dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro menegaskan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam mengawal potensi kerugian negara harus ditingkatkan. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga harus menindaklanjuti rekomendasi dari BPK baik soal pengembalian maupun penyelesaian program pemerintah. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022, DPR RI meminta ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 atau IHPS 2 tahun 2021 serta laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021 harus ditindaklanjuti agar potensi kerugian negara dapat diantisipasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menilai, tindak lanjut atas laporan BPK terkait penggunaan keuangan negara harus dilakukan secara akuntabel. Ketidakpatuhan dan ketidakefektifan penggunaan keuangan negara dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar 29,70 triliun rupiah. Fauzi menegaskan kinerja BPK dalam mengawal potensi kerugian negara harus ditingkatkan. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga harus menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, baik soal pengembalian maupun penyelesaian program pemerintah. Sesuai dengan undang-undang wajib ditindaklanjuti. Dari 633.000 sekian itu menjadi 1.226 dengan potensi kerugian 29 triliun, bagi BPK itu wajib ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, BPK yang salah. Dua hal penindaklanjutannya itu. Pertama adalah mengembalikan uang terhadap negara. Yang kedua, entitas mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Apabila dua ini tidak dilakukan oleh entitas, maka entitas itu akan berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya, kepolisian atau kejaksaan. Itu regulasi undang-undang yang ada di kita. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat serta good governance, harus ada komitmen penggunaan uang negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Komisi 11 DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap hasil tindak lanjut laporan BPK untuk mencegah kerugian keuangan negara. Hilman Hidayat dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun 2023 pada DPR RI. Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan agar KEM PPKF RAPBN tahun 2023 dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun 2023 pada DPR RI. Menanggapi paparan tersebut, fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya. Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan agar KEM PPKF RAPBN 2023 dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR RI siang tadi, anggota DPR RI Mukhtarudin meminta KEM PPKF RAPBN 2023 disusun searah dengan tahap transisi dari pandemi ke endemi. Untuk itu, RAPBN 2023 harus mampu memiliki keseimbangan agar mencegah terjadinya inflasi dan kontraksi ekonomi secara bersamaan. Menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2023 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi Pendapat berharap agar pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok fiskal tahun 2023 dilaksanakan dengan lebih komprehensif antara DPR RI dan pemerintah dengan tetap mendapatkan prinsip politik anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebelumnya, usai menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2023, Jumat lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan KEM PPKF RAPBN 2023 dilakukan pada saat kondisi global sedang bergejolak, dengan ketidakpastian yang tinggi yang menghadirkan dua tantangan besar, yaitu lonjakan inflasi global maupun dampak konflik Rusia dengan Ukraina. Strategi untuk KEM PPKF 2023 difokuskan pada 1. Peningkatan kualitas SDM, 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur, 3. Memantapkan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, 4. Revitalisasi industri, dan 5. Pembangunan ekonomi hijau. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemilu serentak di tahun 2024 telah dipersiapkan mulai tahun ini. DPR RI mendorong efisiensi anggaran pada pemilu 2024 mendatang dengan persiapan optimal. Laporannya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17, pemilu serentak di tahun 2024 perlu disiapkan dengan matang karena melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden, lembaga legislatif hingga kepala daerah. Pemerintah merencanakan anggaran pemilu serentak hingga mencapai 76 triliun rupiah. Untuk itu DPR RI mendesak agar anggaran pemilu disusun dengan efisien. Berikut ini pemirsa liputan mendalam soal anggaran pemilu 2024 yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran pemilu 2024 yang direncanakan mencapai 76 triliun rupiah. Karena anggaran yang direncanakan tersebut telah mencapai 0,4% dari produk domestik bruto atau PDB dan sekitar 3% dari pengeluaran pemerintah. Padahal Indonesia sedang memasuki masa krusial fiskal pasca menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Anggaran tersebut rencananya dialokasikan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara multi-years tahun 2022 hingga 2024 dan dicairkan secara bertahap. Keputusan angka tersebut belum bersifat tetap. Keputusan resminya akan diambil melalui rapat dengar pendapat ke depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsul Rizal, mengatakan biaya pemilu sebesar 76 triliun rupiah tersebut bersifat sementara dan masih bisa berubah. KPU perlu menjelaskan secara transparan item apa saja yang memakan banyak biaya, sehingga kebutuhan anggaran menjadi sebesar itu. Itu adalah angka sementara, bisa berubah turun atau bisa berubah naik. Dan itu belum termasuk dana untuk Bawaslu. Itu baru dana untuk penyelenggaraan KPU. Tapi di dalam itu sudah termasuk persiapan-persiapan kalau terjadi pemilihan presiden itu, Pilpres yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 itu, terjadi 2 putaran. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro mengatakan anggaran pemilu 76 triliun rupiah belumlah bersifat final. Agung berharap sekalipun ada kenaikan, diupayakan tidak jauh dari jumlah tersebut. KPU juga perlu menjelaskan sedetail mungkin kepada publik terkait kebutuhan pos-pos anggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024 agar rakyat memahami mengapa pemilu memerlukan anggaran yang luar biasa besar. Kalau secara global itu menjadi besar. Mudah-mudahan saja pemerintah tidak terbebani. Tetapi kalau toh tidak bisa ke angka 76 sekian ya, mudah-mudahan tidak jauh dari itulah. Ya. Kita pun juga mengimbau barangkali kalau untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga ad hoc, it's okay. Untuk bisa terciptanya pemilu yang demokratis, kemudian transparansi di dalam semua proses tahapan. Nah, tetapi kalau mau mencapai angka itu, kita minta dihemat dari sektor-sektor lain. Kenaikan anggaran pemilu 2022 mencapai 76 triliun rupiah. Melonjak sangat jauh dari pemilu tahun 2019 sebesar 26 triliun rupiah dan pemilu 2014 sebesar 12 triliun rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, menyarankan agar anggaran pemilihan umum 2024 yang akan datang dapat dipangkas menjadi kisaran 15 triliun rupiah. Karena pasca pandemi lalu, beban hutang negara melonjak sangat tinggi. Melihat kondisi keuangan negara saat ini, pemerintah dan KPU harus bijak dalam mengeluarkan biaya untuk pemilu. Mardani Alisera khawatir angka anggaran yang sangat tinggi dapat membuka celah korupsi. Oleh karenanya, KPK perlu dilibatkan dalam pencegahan terhadap hal tersebut. Perlu adanya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran pemilu. Peluangnya selalu ada karena power tend to corrupt, apalagi kalau anggarannya besar. Nah, karena itu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dari kita semua yang menjaga. Saya juga mengundang
teman-teman KPU Bawaslu ajak KPK dalam setiap prosesnya sehingga mereka menjadi lebih jelas, termasuk media. Sehingga dengan demikian setiap rupiah uang yang keluar betul-betul bermanfaat buat rakyat. Mardani heran, biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia terbilang tinggi dibanding negara-negara demokrasi lainnya di dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sebesar $8 per orang dan India sebesar $3 per orang karena mereka telah menggunakan e-voting. Sedangkan di Indonesia dihitung sebesar $25 per orang. Mardani mendorong dilakukannya pembedahan secara rinci terhadap anggaran tersebut karena semakin banyak anggaran yang dikeluarkan akan semakin sulit mencegah penyelewengan anggaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi akan ada wawancara langsung dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang membahas terkait dengan antisipasi persebaran virus cacar monyet. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 17. DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terkait penyakit cacar monyet yang telah menjangkiti sejumlah negara di dunia. Antisipasi diperlukan meski penyakit tersebut belum ditemukan di Indonesia. Nah pemirsa, untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Rini Reski dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, pada siang hari ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota dari Dapil Bali, fraksi PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ketut Kertiasa. Dan kita akan bertanya seputar wabah yang sedang marak pada akhir-akhir ini, yaitu virus cacar monyet. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama saya mau bertanya tentang virus cacar monyet. Dari virus cacar monyet ini sendiri, apa sih Pak perbedaan dengan cacar yang biasa? Ya, sekarang kan lagi berkembang banyak penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada, dan itu kemungkinan besar kan karena kerusakan ekosistem, perilaku masyarakat. Nah tentu ini harus diantisipasi sebaik mungkin oleh pemerintah. Kalau kita lihat dari resmi dari WHO itu ada 12 negara yang sudah terindikasi tertular cacar monyet.
Walaupun ini belum menimbulkan dampak yang cukup parah seperti penyakit COVID, tapi ini perlu harus diantisipasi. Karena kalau kita lihat cacar monyet dan cacar biasa ini tentu harus dipastikan dulu itu penyebabnya. Penyebabnya apakah ini cukup berbahaya atau tidak. Kalau nanti ini cukup berbahaya harus sudah diantisipasi. Diantisipasi bagaimana pencegahannya karena selama ini kan belum masuk ke negara Indonesia. Tetapi ini harus sudah menjadi catatan dari Kementerian Kesehatan dan nanti pun kita juga akan nanti minta penjelasan dari Kementerian Kesehatan bukan saja masalah cacar monyet aja tapi masalah kejelasan tentang hepatitis juga termasuk penyakit-penyakit yang lain yang selama ini jangan sampai penyakit seperti sebelumnya seperti COVID ini kita ketika ada penyebaran yang tentu berdampak kepada kesehatan itu nanti kita jadi terlambat. Seperti COVID kemarin ini kan rata-rata negara-negara termasuk kita ini kan belum siap menghadapi daripada akibat penyakit-penyakit yang ada. Yang sebelumnya kita tahu kita anggap remeh itu COVID-19, kita anggap seperti flu burung dan sebagainya. Ternyata itu kan berdampak. Begitupun terhadap cacar monyet ini. Karena kita lihat sekarang ini penyebaran sudah hampir 12 negara, berarti ini sudah cukup intens penyebaran walaupun gejalanya ini belum kita lihat menimbulkan gejala yang signifikan seperti kematian dan sebagainya. Nah, itu tadi Pak, sudah 12 negara yang memang sudah mengkonfirmasi terdeteksi virus cacar monyet. Nah, untuk Indonesia sendiri sebelum masuk ke Indonesia, apa pencegahan yang harus diantisipasi nih Pak? Ya, pertama harus dilakukan kita sekarang kan sudah masih ditekankan ya prokes ini tetap karena bagaimanapun virus ini kan bisa melalui cairan tubuh bisa juga nanti kan melalui cairan dan sebagainya prokes. Nah yang kedua ini harus mengoptimalkan peran daripada imigrasi di karantina sehingga negara-negara yang sudah tercacar ini harus sudah dilakukan dicari database-nya. Berapa sih yang kena di sana kemudian penyebarannya harus juga diantisipasi apakah ini berdampak jangka panjang atau apalagi sampai kematian. Ini harus sudah dari awal dicari, diidentifikasikan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Luar Negeri sehingga nantinya kalau nanti menimbulkan efek yang lebih parah atau apalagi sampai kematian ini kita sudah cepat mengantisipasinya. Perlu dilakukan karantina untuk 12 negara yang sudah terdeteksi virus cacar monyet ini. Nah, apakah nantinya akan ada vaksin lanjutan nih setelah vaksin COVID-19? Apakah akan ada vaksin untuk cacar monyet ini sendiri, Pak? Saya kira nanti ini kan kita sudah mulai mengembangkan vaksin segala bentuk penyakit, kan begitu. Termasuk juga kan sekarang sudah mau kita kembangkan penyakit cikungunya, itu kan juga virus juga. Penyakit hepatitis, penyakit juga dengue atau demam berdarah. Itu segala bentuk vaksin ini sudah mulai dikembangkan terhadap kemungkinan berapa penyakit. Tentunya dalam hal ini, tapi tentu yang menjadi prioritas ini adalah sekarang ini apa yang menjadi penyakit itu yang sudah menyebar itu sudah harus dipikirkan apakah sudah di karantinanya itu yang terpenting kan begitu. Data-data itu harus lengkap diinformasikan kepada publik. Jangan sampai nanti pertama adalah jangan sampai tidak salah publik mengakses terhadap cacar ini dan juga tidak menimbulkan rasa ketakutan. Tetapi tetap kita waspada, terutama mengantisipasi agar jangan sampai nanti penyakit ini bisa menyebar dan tentu kalau nanti dampaknya ini harus itu yang terpenting dipikirkan. Apakah dampak itu serius ataukah itu hanya sekedar cacar-cacar seperti biasa. Ya, baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Dan demikianlah pemirsa TVR Parlemen, sekian obrolan dari saya bersama dengan anggota DPR RI, Dapil Bali yaitu Bapak Ketut Kertiasa. Kembali ke studio. Bisa jeda, tetap bersama kami di TVR 17.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ayo semua rekan kerja, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Kembali pemirsa di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Alfat dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja sih yang menjadi headline media online pada hari ini. Dan tentunya kali ini mengenai anggota Komisi 4 DPR RI Hairudin yang ingatkan pemerintah perhitungkan rencana vaksin PMK. Tentunya di anggota Komisi 4 DPR RI dalam beberapa ulasan di media online yang bisa kita lihat di beberapa halaman, di sini dia menyebutkan bahwa mendorong Kementerian Pertanian untuk benar-benar memperhitungkan persiapan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku di Indonesia dengan sangat matang. Hairudin pun memahami vaksinasi PMK memainkan peranan besar dalam menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menjangkit hewan ternak. Seperti pandemi COVID-19 yang menjangkit manusia, Hairudin mengungkapkan bahwa PMK perlu ditangani dengan sejumlah rencana alternatif. Dalam hal ini pemirsa, Hairudin pun meminta PT Berdikari dan juga PT Perum Bulog agar menjalankan
kewajiban yang dimatangkan atau diberikan kepada mereka dari negara untuk mengamankan pasokan daging terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengamanan pasokan daging ini dirasa cukup vital agar kenaikan harga daging tetap terkendali. Dan headline media online selanjutnya pemirsa, kita akan membahas beberapa berita yang memang sedang gencar sekali diberitakan di beberapa media. Halaman-halaman itu mengenai tentang Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah awasi harga minyak goreng di pasaran. Ini ada beberapa sebutan atau juga ulasan dari beberapa media mengenai penyusunan pencabutan larangan ekspor minyak goreng dan turunnya. Dan di sini juga Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah memantau kembali harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng secara optimal di pasaran. Disebutkan di sini harga minyak goreng saat ini masih jauh dari HET yang ditentukan oleh pemerintah. Dan Puan pun menilai penerapan subsidi yang tidak merata dilaporkan menjadi salah satu penyebab tidak sesuainya harga minyak goreng dengan ketentuan HET tersebut. Puan pun mendorong pemerintah melakukan sosialisasi secara konsisten pemirsa, dan hal ini dirasa penting guna mencegah aksi pemborongan atau penyeludupan minyak goreng seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dan tentunya ini berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran. Puan pun meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala atas kebijakan pencabutan larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Di sini Puan pun menyebutkan bahwa menurutnya pembukuan karena ekspor CPO dan turunannya harus diuji keberhasilannya, dan Puan pun juga mengatakan kelangkaan minyak goreng terjadi karena ulah segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih lalu berdampak pada naiknya harga minyak goreng. Dan pemirsa, tadi itu pembahasan headline media online pada hari ini mengenai rencana vaksinasi penyakit mulut dan kuku, juga tentang Ketua DPR RI yang meminta pemerintah awasi harga minyak goreng di pasaran. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Alfat. Terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara